Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi, dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Iya, subscribe dulu sebelum Anda menontonnya. Oke? Yang kita hormati Kiai Firdaus Salim, beliau selaku Ketua Lembaga Perekonomian NU Jakarta Timur. Selamat hadir. Alhamdulillah. Kiai Salim, semua nambah terus posnya. Amin. Beliau pengusaha sukses, dari usaha nyata dan tidak nyata ada semua. Alimul ghaib wasyahadah ada semua. Amin. Para pengurus imani NU struktur dan kultural, sekali lagi saya sampaikan, imani adalah wadahnya dai dan mubalik, baik yang ada di NU struktur dan NU kultural. Ini cita-cita saya semenjak jadi Rois Suriah PJN Timur pada sekitar 6-7 tahun yang lalu, bahwa terkadang kita yang sudah di NU struktur modalnya cuma SK tapi kerjanya nggak ada. Ada juga orang yang bukan NU struktur tapi punya jamaah. Yang NU struktur kadang kerjanya pas pilpres dan pilkada. Ada juga yang kultural nggak tahu organisasi tapi punya jamaah. Dua-duanya punya kelebihan dan plus minusnya masing-masing. Saya gabungkan menjadi imani. Kayak apa bentuknya kalau sudah digabungin? Makanya pikirannya agak beda jadinya orang-orang yang struktur dan kultural. Tetapi insya Allah akidahnya semua sama. Ahli sunnah wal jamaah ala nadatul ulama. Apalagi imani dalam waktu dekat kita akan mengadakan MKNU DKI Jakarta. Itu wajib diikuti oleh seluruh anggota imani yang belum ikut MKNU. Jadi betul-betul kita sebenarnya wadahnya NU. Cuma kita ambil siasat dinamakan imani. Karena saya selaku Rois tidak boleh keluar daripada aturan Nahdlatul Ulama. Saya rasa itu, dan salah satu daripada imani ini membentuk perekonomian wirausaha yang akan dijalankan oleh anggota imani semua. Untuk itu mari kita baca suratul Fatihah. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar dan akan menghasilkan inovasi-inovasi khusus di bidang ekonomi kerakyatan warga Nahdlatul Ulama. Wa yaratan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa Rasulullah sallallahu Al-Fatihah. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekitar 2 menit lagi disampaikan bahwa ke depan ini imani akan membeberkan beberapa MOU yang sudah ditandatangani oleh beberapa perusahaan. Saya mau semua peserta imani anggotanya hadir, akan diperlihatkan imani ini sudah tekan MOU dengan siapa aja. Ada kemarin perusahaan dari Singapura berdarah India yang waktu deklarasi di asrama aja sudah tanda tangan. Saya mau imani ini transparan. Nanti saya akan hadirkan semua bentuknya kayak apa. Karena setiap sebulan atau sekian bulan akan ngalir ke imani. Dan gunanya dana tersebut buat modal usaha anggota imani
juga inovasi dakwah di media, di YouTube, juga usaha nanti yang akan dikomandoi Bapak Hairul Salim nih. Modelnya kayak apa Nusamat ini? Nusamat Nusantara Market maksudnya ya? Nusamat. Nusamat. Jadi pulang dari sini, insya Allah bisa dimodalin langsung sama beliau. Ya, mau usaha itu yang Ojok saudara saya, beliau dari tahun 71 sudah miara kambing ribuan. Jadi bagaimana nanti mas korban biar laku laris, sapinya biar habis. Ini ada juga pengusaha kain sarung, baju koko, terus sembako. Ini penyesiakan nanti di rumahnya buka usaha. Beliau yang akan ngasih jalan, sekaligus kasih modal mudah-mudahan. Ilmu paling tidak begitu kan? Amin ya Rabbal. Jadi Iman ini bukan mau balik ceramah di media aja, di podium, di mimbar, ada juga kiai yang ahli ekonomi gitu maksudnya. Kiai yang wirausaha. Jadi di NU Iman itu sehingga nggak nadang terus, minta-minta terus sama orang, kita punya hasil, penghasilan. Itu aja yang saya sampaikan. Nah ini perlu pengusaha juga, kambing di Jatiwaringin. Kemarin dibeli, kambingnya diborong sampai sekandang, banyak banget. Terima kasih, dilanjutkan oleh Pak Hairul Salim. Mudah-mudahan malam hari ini dapat ridho dari Allah SWT. Nanti jangan pulang dulu. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya takdimi guru kita bersama Rais Am PCNU Jakarta Timur, Kiai Ibnu Mulkan. Amin ya Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, Amin. Disehatkan semuanya, keluarganya, mas santri-santrinya. Amin. Yang saya hormati juga saudara-saudaraku dari Imani maupun dari NU Jakarta Timur. Iya. Puji syukur kepada Allah, hari ini saya bisa silaturahmi kembali di Nurul Ibad dengan satu tema, bagaimana kita melakukan pemberdayaan ekonomi bagi warga Nahdliyin pada khususnya lewat satu program yang sedang kami galakkan di LPNU Jakarta Timur, yakni Nusamat. Nusamat ini nama warung, nama lapak, ya, nama perusahaannya insya Allah Nusa Utama Jakarta Timur, PT Nusa Utama Jakarta Timur. Ini semua sedang dalam proses penyelesaiannya di notaris. Mudah-mudahan segera keluar semua legalitasnya. Nusamat ini saham 51% adalah sahamnya NU. Jadi secara struktural ini memang bisnisnya NU, bukan bisnis saya secara pribadi. Saya hanya petugas saja yang kebetulan bersama kawan-kawan diamanati untuk mengelola ini. Nah, LPNU ini, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Jakarta Timur ini, untuk menangani ini sebelum melahirkan PT, kita membuat dulu namanya Yayasan Ekonomi Nahdliyin Jakarta Timur. Mengapa harus yayasan? Karena supaya ada payung hukum. Hasil usahanya nanti mau dikemanakan. Jadi kalau usahanya nanti berhasil, Nusamat berhasil, hasilnya ini dimanakan? Kan nggak bisa saya sebar begitu aja kan? Juga nggak bisa masuk rekening orang per orang kan? Itu. Sementara mau dimasukin rekening PC nggak bisa punya rekening, SK-nya nggak laku di bank untuk bikin rekening. Jadi akhirnya ya harus membuat yang namanya yayasan. Dan kita sudah membuat yayasan, namanya Yayasan Ekonomi Nahdliyin Jakarta Timur. Ini yang ke depan akan menjadi holding company, akan menjadi induk penampungan dari unit-unit bisnis yang kita akan laksanakan. Nah, unit bisnisnya apa saja? Insya Allah mudah-mudahan akan banyak yang akan bisa kita kerjakan. Cuman untuk tahap awal,
tahap awal kita melahirkan satu unit usaha namanya PT Nusa Utama Jakarta Timur. Ini yang kemudian insya Allah bisnisnya adalah berbentuk consumer good. Bisnisnya semacam apa yang ada di Alfamart, Indomart, Indogrosir, seperti itulah kira-kira, ya, sembako dan kawan-kawannya. Mengapa pilihannya produk-produk seperti ini? Karena produk ini produk yang tidak mungkin Anda tidak membeli. Betul nggak Pak? Siapa yang tidak membeli beras? Siapa yang tidak membeli minyak? Siapa yang tidak membeli sabun? Saya kira nggak ada. Semua rumah tangga membutuhkan itu. Betul nggak Pak? Nah, kalau Bapak beli di sana, ya kan? Apa yang didapat Pak? Misalnya nih, Bapak membeli di sana 500.000. Dapat beras, dapat minyak, dapat sabun, dapat odol dan teman-temannya. Betul? Senilai 500.000. Pulang bawa barang dari toko itu. Dapat apa lagi Pak kira-kira? Nggak ada kan? Nah, di sini bedanya nanti. Kami akan hadirkan barang yang sama dengan harga yang sama. Bulan lalu Bapak sudah belanja, bulan ini saya kasih cashback-nya Pak. Saya kembalikan duitnya Pak, karena keuntungan perusahaan itu nantinya adalah 60% itu kita kembalikan kepada orang yang menjadi member, orang yang menjadi anggota. Yang 40% kami save, kami amankan untuk biaya operasional dari perusahaan ini. Karena perusahaan ini juga butuh biaya. Gaji karyawan, listrik, dan kawan-kawannya. Ya, tentu ini butuh biaya. Maka itu kita anggarkan, kita alokasikan, kita plafonkan 40%. Yang 60% kita kembalikan seluruh keuntungannya setiap bulan kepada Anda yang bulan lalu belanja. Ini tidak akan Anda temukan di sana, Pak. Ini hanya akan ditemukan di sini. Karena apa? Karena filosofinya adalah Anda pemilik juga di bisnis ini. Nusamat memakai semboyan ini milik bersama, kendaraan sukses masyarakat Indonesia. Artinya kita ingin jadikan siapapun yang jadi member di sini adalah pemilik di bisnis ini. Karena menjadi pemilik maka bulan depan saya kasih cashback-nya. Kita kasih bagi hasilnya 60% dari keuntungan perusahaan itu akan kita berikan kepada Anda yang sudah belanja bulan lalu. Pengelola di sini ialah komisaris kita dari LPNO dan dari PCNO, ya 5 orang insya Allah. Dan untuk CEO profesional itu adalah warga masyarakat profesional yang memang dipanggil hanya khusus untuk mengerjakan ini. Saya kenalkan hari ini hadir adalah Pak Afrizal. Nah, ini direktur utamanya. Angkat tangan dong. Ah, itu Pak Afrizal di ujung sana, ya. Yang sebelahnya Pak Afif. Nah, angkat tangan Pak Afif. Nah, ini direktur marketingnya. Direktur purchasing dan lain-lainnya masih hari ini belum nyampe di sini ya. Ada tamu katanya tadi masih. Oke. Saya kenalkan ini berdua yang hari ini hadir untuk insya Allah akan menjadi gawangnya operasionalnya perusahaan ini ke depan. Jadi Anda bagaimana untuk bisa terlibat di bisnis ini? Caranya ada 4 kategori. Anda mau memilih 4 kategori keanggotaan yang mana, silahkan sesuaikan dengan minat dan kemampuan kantong Anda. Yang paling kecil adalah kami menyebutnya anggota atau agen baru si lebah. Ini Anda pendaftarannya 100.000,
belanjanya 500.000. Jadi Anda belanja 500.000, kami kasih barang yang sama seperti di luar sana, dengan harga yang sama di luar sana. Bapak selain dapatkan barang, Bapak Ibu juga saya kasih pertama barang tadi yang sama, yang kedua kami berikan pelatihan kewirausahaan gratis, saudaraku. Ini bukti bahwa kita akan membina anak-anak NU, anak-anak muda NU, warga Nahdliyin untuk berdaya secara ekonomi, sehingga bukan hanya uang yang dicari, tapi juga ilmu-ilmu bisnis juga akan kita ajarkan. Nah, itu Anda nanti tinggal kalau udah jadi member, kita akan selalu buka kelas kewirausahaan, tinggal Anda mendaftar, tidak ada membayar sudah, karena tinggal menunjukkan anggota membership Anda. Selain Anda mendapat itu, Anda juga akan mendapatkan PIN, mendapatkan akun yang nanti bisa untuk membuka berapa bagi hasil bulanan Anda. Karena semua sudah berbasis IT, Pak. Semua sudah pakai website, semua sudah ke Play Store, tinggal Bapak mainkan Android-nya. Insya Allah semua sekarang tim IT kita juga sedang bekerja untuk bagaimana menyelesaikan IT ini, karena kita insya Allah akan opening di awal Agustus ya, kemarin ya. Kesepakatan kita timelinenya awal Agustus ya. Insya Allah kita mulai awal Agustus, kita sudah membuat pelatihan. Ya, itu pelatihan kewirausahaan sudah akan kita mulai di awal Agustus, dan sekarang kita mulai hari ini, mulai minggu lalu ya, saya tunggu Anda untuk mendaftar menjadi peserta pelatihan 100 orang pertama. Karena 100 orang pertama kami memprioritaskan warga Nahdliyin, khususnya Jakarta Timur. Kecuali Anda tidak mendaftar, maka saya akan buka pendaftaran dari jalur yang lain. Supaya Anda tahu, Banten sudah minta, Pak. Ya. Dari provinsi lain, LPNU lain siap mengirim ke kita, Pak. Tapi saya masih close dulu sebelum Jakarta Timur kelihatan. Tapi kalau Jakarta Timur tidak mengambil bagian dari pergerakan ini, ya maaf, saya tidak bisa menunggu Anda yang diam tidak berbuat. Kami akan lanjut terus, walaupun tidak bersama NU atau bersama Anda. Tapi NU lain, warga Nahdliyin yang lain akan open merebut ke kita, Pak. Itu. Dengan 500.000 selain dapat pelatihan kewirausahaan, Anda juga memperoleh sertifikat keagenan dan voucher ziarah Wali Songo senilai Rp250.000. Kita sudah kerjasama dengan beberapa travel yang menjadi partner kita, bahwa kita akan selalu membuat acara kunjungan ziarah Wali Songo secara periodik. Kalau bayarnya misalnya 1,5 juta, kita keliling Jawa Tengah, Jawa Timur misalnya gitu, sekian hari, Anda tidak perlu membayar sebanyak itu, karena voucher 250 akan menjadi pengurang dari harga itu. Itu anggota yang paling kecil, namanya Si Lebah. Bayarnya 100.000 sebagai keagenan dan belanjanya 500.000. Yang kedua, agen yang kedua kami menyebutnya agen Si Kancil. Agen Si Kancil ini bayar pendaftarannya 100.000, belanja Anda 1 juta. Jadi Anda belanja senilai 1 juta, barang apa yang Anda kendaki, tahap awal kita akan main di sembako. Jadi tidak semua barang yang ada di Alfamart, Indomart, Indogrosir, Giant kita borong pindah ke sini, Pak. Modalnya nggak punya, Pak, kalau segede itu. Ya, kita akan bertahap. Maka itu tahap awal kita akan mainkan sembako. Karena Bapak tidak mungkin tidak membeli sembako, Ibu tidak mungkin membeli sembako, tidak membeli sembako. Maka itu kebutuhan paling utama sembako itu kita akan siapkan.
Dan berapa perusahaan-perusahaan yang sudah support kita, insya Allah sudah akan memberikan harga-harga yang sangat spesial untuk kita. Dengan 1 juta Anda bisa menjadi agen si kancil, dapat pelatihan juga kewirausahaan yang sama, dan juga ID member, tentu dengan sertifikat keagenannya, juga memperoleh bagi hasil bulanannya. Di keanggotaan si kancil ini Anda memperoleh voucher umroh senilai 1 juta rupiah dan voucher perjalanan wisata Wali Songo senilai 250.000 rupiah. Jadi Anda membayar 1 juta, kami berikan Anda barang senilai 1 juta, bulan depan saya kasih cashbacknya. Berapa nilai cashbacknya? Tergantung. Ya, tergantung seberapa kenceng Anda terlibat mau menjadi tim penggerak di bisnis ini. Nanti secara khusus saya ceritakan, maka itu saya membutuhkan 100 orang pertama untuk menjadi tim penggerak. Yang ketiga adalah keanggotaan Anda, kami sebut sebagai agen baru si gajah. Agen baru si gajah ini pendaftarannya 100.000, belanja pertama Anda adalah 5 juta. Belanja 5 juta apa saja nilainya dalam 1 bulan, akumulasi 1 bulan, silakan senilai 5 juta, maka Anda punya hak sebagai agen si gajah. Mendapat pelatihan kewirausahaan yang sama, mendapat ID member yang sama, mendapat sertifikat keagenan juga, dan juga memperoleh bagi hasil bulanan. Wisata umroh kami berikan voucher untuk agen si gajah ini nilainya 2,5 juta. Jadi kalau nanti umroh kita berangkat dengan harga 25 juta, Anda tidak perlu membayar sepenuh itu. Karena 2,5 juta sudah cukup menyerahkan voucher kita. Nah, sisanya yang 22,5 juta, Anda membayar umrohnya seperti apa? Anda bisa bayar tunai, Anda bisa bayar cicil, Anda bisa bayar tabungan, Anda bisa juga membayar dengan bagi hasil yang setiap bulan bisa Anda terima. Tinggal nanti dikumpulkan saja. Itu ya untuk anggota si gajah. Keanggotaan yang keempat, Anda bisa menjadi distributor. Menjadi distributor, pendaftarannya sama 100.000, belanjanya yang pertama adalah 25 juta. Jadi belanja pertama saja 25 juta. Bulan berikutnya Anda tidak harus belanja 25 juta. Berapapun belanja Anda silakan, yang penting tidak kurang dari 500.000. Karena belanja kurang dari 500.000 mengakibatkan Anda zonk, tidak memperoleh bagi hasil untuk bulan berikutnya. Itu. Jadi Anda harus belanja sebulan 500.000 minimal dari semua jenis keagenan yang Anda pilih. Baik agen si lebah, agen si kancil, agen si gajah maupun distributor, Anda juga memperoleh fasilitas yang sama, hanya bedanya di distributor Anda juga akan memperoleh diskon khusus. Karena orang membeli 25 juta itu cuma punya opsi. Opsi pertama Anda mau sedekah, opsi kedua Anda mau jadi warung. Berarti mau dagang, buka toko. Betul nggak? Nah, karena pasti Anda mau buka toko, maka kita kasih harga yang price spesial. Harganya beda dengan yang Anda menjadi si lebah, si kancil ataupun si gajah. Kalau dia harganya price list sama. Tapi untuk yang harga distributor, Anda memperoleh harga spesial karena kita tahu itu pasti mau dijual lagi. Maka ini potensial kalau ada di sekitar Anda warung-warung yang sekarang ini sudah ada gitu di masyarakat kita, ajak aja untuk ke sini.
ini potensial untuk kita ajak mereka bersama-sama kita. Mereka juga sama akan memperoleh bagi hasil bulanan. Nah, untuk memperoleh bagi hasil bulanan, Anda harus menjadi tim penggerak. Menjadi tim penggerak harus ikut pelatihan kewirausahaannya. Maka itu 100 orang pertama kami sedang rekrut. Silahkan Anda sepulang dari sini langsung daftar. Kami akan langsung kirimkan Google Form-nya supaya Anda langsung bisa mendaftar lewat Play Store Android Anda. Ini sudah langsung terkoordinasi sama Pak Afrizal. Insya Allah siapapun nantilah. Kapan pelatihannya? Nanti akan ada undangan tersendiri. Kapan waktunya, tempatnya akan kami undang tersendiri. Tapi insya Allah itu 3 hari. Jadi selama 3 hari Anda tidak boleh tidak hadir, harus full hadir. Siapkan waktu. Memang kita ingin berjuang bersama NU untuk bagaimana memberdayakan ekonomi warga masyarakat kita. Saya ingin 100 orang pertama itu tidak diisi orang lain, maka itu pastikan itu adalah teman-teman NU sendiri. Itu yang saya inginkan. Maka itu bagaimana nanti hitungan bagi hasilnya setiap bulannya dapat berapa, itu sekali lagi bergantung syarat dan ketentuan berlaku. Saya umpamakan misalnya, maaf namanya siapa Mas? Imam. Mas Imam dari Pulau Gadung. Mas Imam dari Pulau Gadung, misalnya punya apa di sana di NU jadi apa? Saya bakal sekretaris. Wakil sekretaris, oke. Misalnya di rumah Anda, sekitar rumah Anda Mas Imam, itu ada majelis taklim, warga masyarakat. Katakan ada 20 orang yang bersama beliau. 20 orang itu suruh jadi anggota semua, berarti dia membayar 500.000 belanja semua, betul nggak? Dan juga 100.000 uang anggotanya, betul nggak? Ini yang paling kecil. Maka Mas Imam akan memperoleh bagi hasil dari grupnya yang beliau bawa 20 orang itu. Jadi omset Mas Imam berarti 500.000 kali 20 orang. Ya kan? Maka tentu akan berbeda dengan masalahnya Mas siapa namanya? Sohib. Dari mana? Dari Condet. Mas Sohib ya? Rohim. Mas Rohim dari Condet. Kalau Mas Rohim bisa ngumpulin orang satu RT 100 orang, tentu penghasilan Mas Rohim berbeda dengan Mas Imam. Karena grupnya Mas Rohim berarti 500.000 kali 100 orang di bulan itu. 50 juta. Salam. Sehingga dengan angka grup Anda 50 juta, dengan grupnya Mas Imam yang baru 20 orang kali 500, ya, berarti sekitar 10 juta, maka tentu bagi hasilnya beda. Nah, itu yang membedakannya nanti ke sana. Bagaimana penghasilan grup Anda? Maka itu sangat mungkin karena setiap orang nanti juga akan merekrut orang lain. Sangat mungkin tahun depan 100 orang pertama ini di bawahnya sudah 1.000 orang. Kalau sudah di angka 1.000 orang atau 3.000 orang, maka Anda akan mulai pasif income setiap bulan yang sangat besar. Karena apa? Belanja 500.000 bisa jadi penghasilan bulanannya 5 juta. Karena apa? Karena penghasilan grup Anda sebagai tim penggerak berjuang bersama-sama kita bagaimana membesarkan bisnis Nusamat secara bersama-sama. Maka itu kami posisikan Anda semua adalah sebagai owner, sebagai pemilik di bisnis ini, karena itu kami berikan bagi hasil. Karena Anda adalah warga Nahdien, maka inilah saham 50% Nahdlatul Ulama yang dimiliki kemudian dinikmati oleh seluruh warga Nahdien. Itu kira-kira Pak presentasi saya untuk mengawali diskusi kita malam ini. Silakan nanti kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Kalau boleh berharap, ya saya berharap pengantar saya ini bisa didiskusikan sama teman-teman, dikritisi teman-teman,
sehingga Anda bisa betul-betul memahami bisnis ini seperti apa. Kantor kita insya Allah ada di Ceger, di Al Amiriyah, Pondok Pesantren Al Amiriyah, Ceger, tepatnya di pinggiran tol ya. Tuh, nanti gampang lah tempat bisa di Sherlock untuk sampai di sana. Ya, itu dan kita insya Allah itu tempat yang cukup lumayan, 1000 meter insya Allah sebagai markas kita untuk mengawali jihad iktisadi, perjuangan ekonomi kita. Kenapa saya harus dorong ini, teman-teman semua harus terlibat ya, karena kita tidak ingin menjadi selamanya pemain pinggiran apalagi penonton. Kita harus menjadi arus utama, pemain utama. Sekedar contoh kecil aja, kalau Anda belanja ke Alfamart, Anda kembalian 100 perak, Anda ambil nggak? Enggak kan? Betul nggak? Nggak diambil toh? 125 perak nggak diambil toh? Biasanya kasih permen, betul nggak? Nah, hari ini MOU NO Lazisnu dengan Alfamart itu dikumpulkan di Lazisnu 25 miliar per bulan. You bisa bayangkan Alfamart dengan 14.000 gerainya hari ini memberi kontribusi kepada NO lewat ya sangat kecil yang hanya uang-uang receh itu, koin-koin recehan itu. Pertanyaannya, dagingnya yang makan siapa? Ya kan? Kita belum makan dagingnya aja 25 miliar. Ini kita akan jadi pemain daging di sini kita gitu loh. Karena Anda pemilik semua di bisnis ini. Maka ke depan kita punya prospek yang sangat luar biasa besar. Kalau kita mau bergerak bersama-sama, menyatukan diri dalam satu langkah. Kita profesional, jadi tidak ada istilah-istilah yang apa namanya karena teman, terus kemudian kita KKN, kita cincai-cincaian, nggak bayar, ngutang dulu, kagak ada. Ini bisnis, duit tidak kenal saudara, saudaraku. Kita harus betul-betul dari depan profesional. Iya kan? Anda nggak puas dengan pelayan kami, protes. Nggak apa-apa, ini beliau harus diprotes. Kalau nggak puas dengan cara penanganannya sebagainya, memang wajib diprotes. Ya kan? Supaya kita bisa berbenah untuk memperbaiki diri. Itu saudaraku, silakan kita bisa diskusikan. Untuk sementara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang mau bertanya. Dari mana dulu? Silakan. Ya, silakan. Itu produknya apa nih? Sembako diantaranya apa? Ada minyak goreng, ada beras, ada ayam, ada telur, gula, sabun. Waalaikumsalam. Ya, mereknya pun sama seperti yang di luar Anda temuin. Indomie, susu bendera, kayak gitu-gitu. Ya. Yang lazim Anda temuin lah. Pokoknya di lapangan ya itu yang kita bisa insya Allah hadirkan. Jadi cuman untuk tahap awal, ya tahap awal kita produknya concern pada sembako. Ya, minyak, telur, ayam, terus apa tuh? Terigu, gula, beras, sampo, sabun dan sebagainya kayak gitu-gitulah. Ya. Belum mencari peniti, belum dapat lah kayak kira ya. Resleting belum ya. Misalnya ATK belum ya. Tapi yang sembako-sembako ini dulu lah, karena ini kebutuhan utama dulu. Dan itu kebutuhan yang pasti Anda akan beli lagi bulan depan. Kalau Anda saya siapin pulpen kan bulan depan nggak beli pulpen lagi. Jadi ntar duit kita berhenti di pulpen akhirnya. Sama spidol, ya kan? Tapi kalau saya putar di gula, kan Anda habis bulan lalu udah beli gula. Beli lagi kan gula gitu loh. Gitu. Kopi gitu kan? Itu. Ayo, maka. Silakan. Apa lagi? Ya, silakan Zat. Satu-satu. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah bisnis ini cara kerjanya
satu orang apa satu regu? Maksudnya gitu Ustaz. Perorangan. Ini bisnis perorangan. Jadi bis Anda masing-masing. Jadi ada kartunya, ada buku-bukunya. Betul. Anda nanti tak kasih PIN begitu jadi member gitu ya. Udah bayar 100.000 gitu kan, jadi anggota kan. Anda tak kasih PIN, tak kasih websitenya. Anda sudah bisa melihat berapa orang dalam grup Anda. Pendapatannya bulan depan ada berapa. Udah bisa dilihat relay tiap hari. Yang penting Anda punya kuota untuk lihat. Kalau Anda nggak punya kuota kan susah saya ngomongnya, betul nggak? Gitu loh. Cari gratisan. Cari gratisan wifi kalau gitu. Ya. Siapa lagi yang mau nanya? Iya, silakan. Ini saya nanya, ini kerjasamanya mah apa, Mat? Enggak. Kita beli sembakonya kemana? Kita ini mandiri. Kita belinya sama prinsipal. Simpel-simpel. Ya, semua prinsipal. Ya, ada ABC, ada madu rasa, ya, yang sudah semua sudah mendekati kita semua, sudah apa namanya, beliau sudah ketemu semua dengan para suppliernya gitu ya. Ada apa namanya, insya Allah Indofood dalam waktu dekat juga akan merapat, Mayora, jadi perusahaan-perusahaan besar insya Allah akan siap bersama NU. Itu buat logo juga nggak? Apa? Buat itunya barangnya gitu. Oh ya, nanti kan ditampilkan di website. Kayak Alfamart gitu kan. Dia terkenal kan desainnya beras, ada tulisannya Alfamart. Oh, itu nanti, sabar. Kalau sudah seperti itu namanya sudah maklun. Itu sabar. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Maunya kita seperti itu, ya. Contoh misalnya beras ya. Saya sudah dapat pemasok dari penggilingan langsung, petani langsung di Sukabumi. Sudah siap yang seperti itu. Saya tinggal membawa apa namanya, bungkusnya saja berlabelkan NU. Sudah siap semua. Hanya saya belum bisa mengambil ke sana, Pak. Karena minimum kuantitinya 1 truk gede, Bos. Jadi saya belum, masa duit saya taruh di beras semua. 17 tahun. Iya kan? Jadi akhirnya kan kita gak muter nanti sabunnya. Yang lain ya, akhirnya saya harus berpikir, oke, tahap demi tahap. Sana memang. Rencananya semua akan seperti itu, insya Allah. Dan bisnis ini insya Allah juga mempersilahkan Anda, warga Nahdien, bukan hanya menjadi konsumen, tapi silahkan menjadi supplier. Kalau Anda di Alfamart, di Indogrosir, di Hypermart, di Giant, bisa jadi supplier enggak? Gampang? Enggak kan? Susah di sana itu. Masuk ke Tip Top jadi supplier misalnya, enggak gampang di sana. Nanti ada bisa di sini. Karena ini cara kita untuk membangkitkan ekonomi Nahdien yang punya produk-produk dengan syarat Anda bukan calo. Loh, kalau udah caloin kan harganya udah naik. Lebih tinggi, betul nggak? Anda harus produsen di bisnis itu. Jangan nyaloin punya orang. Kalau calo nanti harus cari untung sendiri. Udah harganya udah gede ke konsumen. Ya, artinya saya ingin warga Nahdien yang punya produk, berkreativitas, punya produk sendiri. Ayo. Tapi juga tetap profesional. Mentang-mentang ada orang NU terus kita nggak pakai standar ketentuan yang berlaku. Enggak, Pak. Tetap standar purchasing kita lakukan. Anda harus melalui tes produk, Anda harus tes pasar dan sebagainya. Begitu oke, dalam waktu tertentu lolos seleksi, go ahead. Itu. Tapi kalau nggak lolos seleksi ya maaf, walaupun Anda orang NU juga kita nggak peduli gitu kan. Jangan mentang-mentang NU tuh KKN gitu, barang Anda nggak standar kita masukin, kagak, Mas. Ya, tetap harus ada standarisasi produk yang kita jual. Itulah profesional. Nah, ingin menjamin kualitas barang yang sampai ke tangan konsumen juga kualitas barang terbaik. Ayo, siapa lagi? Satu Ya, lagi, Pak. ya, silakan. Kalau bisa kita ada buku panduannya gitu. Jadi kita bisa ngajak warga. Oh, ada. Nanti begitu Anda ikut pelatihan yang 100 orang ini, pulang semua udah dapat gitu semua, Bos. Bos komplit. Ya, sekarang ya belum. Saya sekarang masih sosialisasi untuk ngajak Anda masuk ke kelas 100 orang itu dulu. Untuk diklat dulu. Ya kan? Masuk pelatihan dulu yang 100 orang. Silakan ya. Tapi nanti pulang dari pelatihan itu semua udah kita siapin. Ya, Anda sudah bisa langsung ngelihat di website kita juga insya Allah sudah ada semua. Mudah-mudahan pada waktu yang sudah kita tentukan, kita schedulekan, timeline yang sudah kita kondisikan, insya Allah tim IT kita juga sudah menyelesaikan
pekerjaannya. Karena sekarang tim IT kita di Jogja, ya, itu sedang menyelesaikannya. Itu. Ayo, siapa lagi? Nah, dalam hal ini yang semuanya itu satu, yang 212 udah tergerus dengan kekuatan Alfa dan Indomaret, Alfa Media. Saya di Bekasi. Di perumahan Telaga Mas dekat Wisma Asri. 212 melempem. Sebelumnya pas waktu rame-ramenya itu rame. Tapi selama saya mencari di 212 nggak ada, kayak Rinso, kayak Sampo, berbagai macam nggak ada. Adanya di Alfa dan Indomaret. Sekarang udah melempem lagi tuh 212. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita tergerus tentang cashback 60% dari Shopee di Google Shopee, sehingga kita belanja ada poinnya dan kita pun dapat, sehingga orang berbondong-bondong, terutama yang perempuan. Saya pun ikutan, karena apa, saya diajak oleh istri saya, otomatis pun harus ikutan, sehingga bisa meng-share, bisa berbagai macam dari HP, telepon pun macam, bisa beli berapa kali, yang penting nggak ketahuan sama kasirnya itu sudah berapa kali ke Naga ataupun berbagai macam Superindo. Lah, seperti ini bagaimana supaya kita nggak tergerus dengan yang semacam itu. Oke. Ya, semua tantangan kompetisi pasti ada lah. Itu alamiah di pasar, betul nggak? Jadi itu saya kira hal seperti itu alami-alami aja yang pertama. Yang kedua, saya mau tanya, tahu nggak kegagalan 212 itu apa? Faktor penyebabnya? Kurang kompak. Bukan, kompak mereka. Bisa Umatnya cara ke 212 belinya, sehingga lebih ke Alfa Indomaret. Konsumennya kurang. ya itu namanya kegagalan dalam bisnis kan gitu kan. Satu, harga dia lebih tinggi daripada harga Alfamart. Nah, ya itulah kegagalan. Di gagalnya di situ. Di orang istri saya beli katanya di sini 2.000. Dia kata istri saya beli sana selisih 500, saya kurang 500. Nah, gini. Kegagalan 212 itu karena dia copy paste Alfamart. Sistemnya. Alfamart itu 14.000 cabangnya, Pak. Dia baru tinggal berapa biji. Nggak akan mampu, Pak, untuk melawan raksasa naga yang begitu besar. Itulah. Maka itu cara yang seperti itu nggak akan saya pakai. Kita tidak memakai cara itu. Saya tidak memakai cara Alfamart, Indomaret, 212, nggak akan saya pakai. Karena saya nggak mampu. Satu gerai Alfamart itu membutuhkan kurang lebih plus minus 1,5 miliar, Pak. Indomaret juga kurang lebih angka itu. Pertanyaan saya nyari duit angka 1,5 miliar di NO seperti Anda ini, kapan ketemunya saya? Ayo. Mas kosan. Ya kan? Sampai tahun wawu, tahun dal aja belum tentu ketemu saya. Mau dapat berapa kalau cara seperti itu? Ya kan? Sehingga cara ini nggak bisa saya pakai. Sehingga apa yang saya harus lakukan? Yang harus saya pakai adalah saya mencoba mengemas sebuah sistem yang sangat akomodatif dengan kulturnya NO yang memang orang-orang pinggiran tidak punya duit. Tapi mereka bisa terlayani seperti mereka yang ada di mat-mat itu. Makanya dengan 25 juta satu agen distributor sudah bisa, Pak. Sekarang begini, kalau Anda di Bekasi ada distributor, Anda modal 25 juta untuk beli pertama. Agen orang-orang yang membayar ke kita 500.000, ada 100 orang. Nggak mungkin Anda akan modal 25 juta lagi. Karena modal 25 juta hanya untuk 50 orang. Betul nggak? Kalau satu orang belanja 500.000 kan 25 juta hanya untuk belanja 50 orang kan? Begitu saya hadirkan, direkrut orang sebanyak-banyak oleh tim penggerak. Di komunitas sekitar Anda ada 1.000 orang.
Anda harus nambah modal, Pak. Karena putarannya juga sudah gede lagi gitu. Jadi walaupun Anda mulai dari garasi, dari emperan rumah, dari teras rumah, tidak strategi seperti di pinggir jalan, tapi yang penting kan putaran uangnya, Pak. Sama barangnya sama. Tersedia. Walaupun memang tidak AC, rumah Anda reot, misalnya garasinya, kagak masalah. Di atas got. Gak masalah. Yang penting satu. Apa itu? IT-nya harus top. Anak kita semua berbasis IT, Pak. Itu penting. Selama ada kuotanya, jangan sampai nggak ada kuota. Itu aja mati basis gila. Soal barangannya ada tumpuk di emperan kagak masalah. Yang penting pembeli akan datang ngambil barang itu sendiri, Pak. Dan itu yang saya pakai sesuai dengan kultur sosiologi masyarakat NU. Dan menyesuaikan kantongnya orang NU. Orang-orang kampung, orang-orang desa yang nggak punya duit banyak, ya gitu kan. Ya itulah kalau saya akomodatif itu. Kalau saya paksakan 1,5 miliar, waduh, susah Pak Nawawi. Kapan saya ngumpulin angka 1,5 miliar sebanyak itu kita di NU? Itulah. Tapi kalau 25 juta, saya yakin seluruh pondok pesantren setiap hari ngasih makan santrinya lebih dalam 1 bulan dari angka 25 juta. Artinya ke depan seluruh pondok pesantren akan belanja ke kita, Pak. Nggak ada pondok pesantren yang santrinya 1.000 misalnya, dia kan belanja beras, belanja tempe, belanja telur, belanja semua kan nilainya berapa itu. Dan semua akan kita pasok dengan cara kerjasama dengan kita. Seluruh pondok pesantren akan menjadi target pasar kita seperti itu. Dan itu sangat menyesuaikan, kita sangat akomodatif. Ya, karena hari ini dengan IT itu sudah bisa kita jawab seluruh problem-problem bisnis kita. Saya hanya meminta satu hal, ayo bareng-bareng. Alihkan dari sono pindah ke sini, warung lama ke warung baru, namanya Nusamat. Itu aja cuman. Lah supaya menarik ke sini apa? Kalau cuma barang sama, merek sama, harga sama, kan kagak menarik, Pak. Supaya menarik gimana? Gua kasih cashback bulan depan. Maksudnya? Berapa cashbacknya? Bisa lebih besar dari penghasilan dari belanja Anda. Karena kalau Anda di grup Anda ada 1.000 orang, dalam waktu beberapa bulan yang akan datang misalnya, tentu akan berbeda hasilnya. Hitungannya sederhana. 100 orang hari ini saya selesaikan pelatihannya. Besok pagi dia akan gerilya, Pak. Datang ke semua orang-orang sekitar itu. Bulan depan masing-masing sudah setor 10 nama, Pak. Untuk menjadi pembeli baru di kita. Artinya 100 orang bulan depan akan terduplikasi menjadi 1.000 orang, Pak. Karena masing-masing akan cari 10 orang misalnya. Kalau nggak mampu pulang 5 orang deh misalnya. Kan cuma ngajak tetangganya, ngajak temannya, ngajak anggota majelis talimnya. Belanjanya sama, barangnya sama. Harganya sama. Cuma kalau belanja di sono kan Anda nggak dapat apa-apa. Tapi kalau belanja di sini, cashback Anda lebih besar. Penghasilan Anda lebih besar daripada belanjaan Anda. Anteng Anda di sini gitu loh. Ayo, monggo, apa lagi? Siapa dulu? Apa ya, kalau di NU itu sudah sarana dan prasarana itu sudah super di atas segalanya. Nah tadi itu kalau misalnya NU itu kada apa namanya tadi dikaitkan dengan 212, saya pikir itu langit dan bumi. Karena potensi di NU itu ini, tetapi menjaga terah di NU itu yang sangat mahal tuh Pak Kiai. Iya, setuju. Misalnya begini, bagaimana sih ngatur manajemen di NU ini? Itu yang agak susah. Sekarang begini, dulu kita pernah menggagas kopuntren, koperasi pesantren, ya sudah begini. Kemudian ada Nusuma, nah, itu ada yang mempersoalkan syariahnya, ada mempersoalkan yang begini dan begitu, itu enggak jadi-jadi. Itu kan. Ya sementara orang Sunda Indomaret itu kita cuma dikasihin apa ya, makan tadi yang dagingnya itu dimakan orang itu kan, Cina cuma 200 100 perak. gitu, nah, gitu. Nah,
sekarang kalau misalnya Pak Kiai ini adalah konsisten, itu mudah-mudahan ada rumusan yang terbaik, kemudian para guru dan para ustadz itu terbaik, ya Pak, terbuka hatinya, insya Allah ini bisa jalan. Amin. Nah, ini yang jadi persoalan. Tetapi bagaimana meyakinkan para guru yang punya majelis taklim, yang punya apa, yang susah di NU Kiai? Ya, monggo. Karena manajemennya, ngatur manajemen di NU itu ini. Saya teringat beberapa bulan yang berapa tahun yang lalu lah itu, ketika yang punya Trans TV itu ke Jawa Timur. Iya. Iya. Herul Tanjung. Iya itu kan. Ya Allah itu. Saya enggak tahu itu kan. Padahal orang NU ini kalau misalnya dikelola dengan baik, Indomaret yang punya MMC itu enggak ada apa-apanya semuanya. Tetapi ya itu loh. Nah, itu yang menjadi istiqomah atau apa ya. Yang jelas manajemennya memang ada susah. Bahkan itu secara struktural Pak Kiai, Mubadiul Ummah itu sampai saat ini itu enggak ada. Saya sampai marah kepada orang-orang PCNU ataupun di PWNU. Orang NU itu terlalu banyak menonton sinetron. Dia bilang begitu, iya, adab itu gampang banget, keuntungan banget kan gitu kan. Kayak begitu, sementara hal yang bersifat manajemen itu di NU 0%. Dan itu saya juga sampaikan kepada Pak Said. Karena saya di PBNU aja itu kan ada yang diam-diam kerjasama dengan Bank Mandiri, dengan itu juga tidak keluar Pak Kiai. Itu kita saja. Saya sampaikan kepada Pak Said, buku dinamika pesantren yang ditulis oleh Jerman Foundation itu juga ngeluh tuh nanti. NU itu sudah secara gagasan sudah nggak ngomongin ukhuwah Islamiyah, nggak ada Islamiyah, udah kita nggak ngurusin itu, nggak ngurusin HTI, nggak ngurusin apa. Sekarang NU sudah go internasional ukhuwah basyariah. Iya, di Yahudi aja NU sudah berbicara, gitu loh. Artinya gini, tetapi bagaimana itu merumuskan di NU itu, manajemen di NU itu kiai yang ini. Jadi kalau panjenengan tadi itu saya pikir, saya sudah paham lah itu, karena itu saya normatif kalau menurut saya, semuanya ekonomi seperti itu. Tetapi meyakinkan para guru di NU itu sangat susah. Karena di atasnya sudah begitu. Nah ini yang mungkin saya cuma ngasih tahu panjenengan masukan ke panjenengan untuk manajemennya itu agar ya dipoles benar-benar, dan siapa saja yang harus itu kalau perlu ya kiai. Karena orang NU itu biasanya kalau taruhlah misalnya orang Madura itu ujungnya celurit itu daripada omongannya kiai lebih takut omongannya kiai. Kan begitu kan sifatnya. Itu gambaran sampai seperti itu gitu. Nah, kalau ini juga bisa dirumus dengan baik, insya Allah menjadi manajemen yang bagus, insya Allah lah ini. Makanya saya pikir, saya terserang itu tadi enggak mau ini, tapi karena menyangkut ekonomi itu, saya ada undangan call itu, saya tinggal sama kawan itu. Kebetulan dia di KPU guys. Nah, itu saya tinggal karena saya pengen kalau ekonomi itu saya tertarik banget gitu lah. Jadi ada yang program-program euforia begini, cuman tahlil bagus udah itu sudah ini yang kayak sampean tadi itu kan. Kalau maulid perut itu kan, karena proposal siapa yang mau jadi ceramah itu akhirnya udah ikut juga orang-orang yang itu kan gini. Itu yang menjadi ini. Saya kira itu mohon maaf itu saya cuma ingin mendorong mensupport Pak Kiai sebagai yang kalau bahasanya tadi cuap-cuap itu ya, provokator kepada ini, agar provokatornya itu juga bisa mengalahkan Sudibyo. Itulah yang kita itu. Saya ucapkan terima kasih Pak Kiai Nawawi. Jadi ini menurut saya petua Kiai yang sangat-sangat saya nantikan. Saya juga berharap komunitas NU, para Kiai, Pak Syekh dan semuanya bisa menerima gagasan-gagasan ini. Dan dari awal saya coba meyakinkan masyarakat NU dengan terbuka. Jadi dari mulai seluruh proses ini bikin terbuka semuanya, sehingga manajemennya semua sudah seperti manajemen perusahaan TBK. Ya, supaya apa? Transparan. Siapapun yang jadi member boleh kok ngelihat arus kas kita. Itu. Kecuali Anda tidak jadi member ya Anda nggak bisa ngelihat kas, gitu kan. Tapi kalau Anda jadi member silakan. Itu kita bikin semua menjadi transparan. Ya, supaya apa? Memang enak milik semua Pak Kiai. 51% saham ini di Nusamat ini adalah miliknya PCNU Jakarta Timur. Artinya siapapun yang ada di kita
saya, Pak Kiai, siapapun yang menjadi pemilik saham atas nama masyarakat, kan cuma 49. Itu pun dibagi banyak orang. Jadi nggak bakal mayoritas mengalahkan NU kan, gitu loh. Jadi semua kita kerja untuk NU, untuk pemilik saham mayoritas. Artinya apa? Ini cara kita menerjemahkan menjadi santrinya Mbah Hasyim itu yang ngisi seperti ini. Ini caranya supaya kita diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim itu ya. Ayo kita sama-sama bekerja untuk NU. Bahwa setelah bekerja Anda lelah dapat bagi hasil, itu kan bunga atau kembang atau buah dari sebuah perjuangan. Nah ini ekonomi ya. Jadi saya kira fair-fair aja gitu loh. Ya makanya itu saya bikin semuanya terbuka Kiai. Ya, nanti websitenya semua bisa akses selama Anda punya PIN-nya, selama Anda punya apa namanya login ya, silahkan aja. Ya. Sehingga saya harap karena saya jaga betul, saya tahu apa yang sampaikan Pak Kiai itu, saya dialog dengan banyak Kiai yang lain. Apa yang kuncinya di NU? Trust harus betul-betul terbangun. Dan itu tidak mudah Kiai. Itu terus terang perjuangan itu dah. Makanya caranya sederhana. Saya mencoba memisahkan untuk yang profesional bisnis biar ditangani oleh para CEO kita. Tapi untuk non bisnis, urusan politik, urusan yang lain-lain, ya kan? Urusannya sampai di saya aja. Supaya tidak terintervensi teman-teman yang jualan ini. Iya. Karena kalau mereka diintervensi, mentang-mentang ente orang NU, barang masuk kagak bisa. Dia harus memegang komitmen yang saya anukan gitu. Iya. Begitu. Makanya harus profesional tetap. Tapi begini juga, Kiai, jangan kan masih belum teruji juga. Ya. Saya khawatir juga nanti kalau sudah punya KTP 10.000, wah ini kalau DPD masuk nih. Nah, ini yang itu terus kemudian ditinggal. Itu yang saya takutin itu. Mudah-mudahan istiqomah doanya Kiai ya. Saya sudah tua lah, saya kira kalau mau jadi kayak gitu-gitu sudah. Umur sudah mau uzur ini. Masa masih mau berjuang begitu-gitu lah, udah bukan waktunya lah saya kira. Saya ingin bagaimana jamiah, bagaimana mengabdi kepada umat, bagaimana menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari dengan cara seperti ini, dengan cara kita, cara orang-orang ekonomi menjalankan pengabdiannya, ya kan? Silakan, ini bagian dari perjuangan kita untuk menggerakkan yang namanya Nahdlatul Tujar. Bahwa di sisi lain warga kita ada yang bergerak di Nahdlatul Wathon, larinya ke Senayan, larinya dari menteri, larinya dari pilkada, bupati dan sebagainya, monggo itu urusan mereka. Tapi di sini mudah-mudahan kawan-kawan istiqomah, para pengurus, karena kita ingin konsentrasi betul untuk bagaimana memajukan ekonomi Nahdien. Saya mimpi Pak, ayo daerah itu punya konglomerat gitu loh. Terlahir dari rahimnya NU gitu loh. Itu yang saya mimpi. Apa ini bisa terwujud atau tidak? Wallahu alam, apa pokoknya nggak ngerti gitu kan. Yang penting usaha, itu aja dulu. Karena tanpa usaha kita juga gak jadi apa-apa, betul nggak? Nah, itu yang saya katakan, makanya ayo bismillah dengan restu para kiai, dengan doa para kiai, para nyai dan semua kita, santri-santri semua, ayo kita sama-sama berjuang. Saya hanya mengelola, saya bukan pemilik mayoritas. Ya. Walaupun semua program ide kepalanya ada di saya dan teman-teman, tapi kan hanya pekerja kita Pak di NU ini, gitu loh. Bagaimana kita mengerjakan roda ekonomi NU ini, gitu loh. Pemiliknya bukan saya, bukan teman-teman ini, pemiliknya adalah NU. Karena 51% saham kita adalah miliknya NU. Oke, saya kira itu Pak Kiai ya. Sekali lagi Pak Kiai Nawawi, saya sangat terima kasih. Mohon doa restunya kami bisa istiqomah. Amin, amin, amin. Ya. Yang lain monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelihatannya untuk mewujudkan Nusamat ini kelihatannya betul-betul berapi-api gitu ya. Bahkan ada istilah katanya itu barusan cashback Pak. Ya, cashback bagi hasil. Cashback hasil ya. Ya. Gitu ya. Cashback itu kan kalau yang namanya Nusamat itu kan hubungannya dengan jual beli. Ya. Dan jual beli itu adalah biasanya tuh tanpa koperasi kalau yang itu yang ada gitu ya. Yang ada itu adalah yang maret itu biasanya nggak ada yang koperasi. Semuanya langsung jual beli langsung gitu tanpa ada koperasi.
Nah, sedangkan yang diinginkan oleh kita itu yang jual beli seperti Alfamart atau bagaimana? Apakah seperti apa namanya itu koperasi atau bagaimana kira-kira? Gitu. Oke. Menurut saya. Terima kasih Pak Kiai Rois Surya Karena nggak MBC mungkin terjadi gitu kalau seandainya bukan koperasi gitu. Cipayung. Ya. Ya. Antum datang telat masalahnya. Jadi presentasi dari awal kagak ngerti. Ya. Saya mohon antum datang lagi di waktu yang lain untuk bisa memperoleh penjelasan dari awal. Supaya pertanyaan itu tidak muncul. Ya, tapi nggak apa-apa. Saya jawab aja sekedar singkat gitu ya. Tapi pesan saya yang pertama Pak Kiai Nur Ali adalah tolong hadir lagi di sosialisasi yang lain. Mudah-mudahan nanti di tempat yang lain ya. Supaya antum bisa mengikuti dari awal. Karena yang mengikuti dari awal saya kira cukup jelas ya pertanyaan beliau. Seperti itu. Yang pertama. Yang kedua saya jawab aja singkat. Mengapa ada cashback? Itu kan? Karena satu, kita ingin menempatkan Anda adalah pemilik. Karena filosofinya Anda adalah pemilik, maka wajar dong kalau Anda juga dapat bagi hasil. Karena Anda bagi hasil, menjadi pemilik, kagak gratisan dong. Caranya gimana? Terlibatlah menjadi tim penggerak. Maka saya bilang, saya sedang mencari 100 orang tim penggerak di awal. Seluruh penjelasan detail sampai ke angka-angka berapa bagi hasilnya tiap bulan nanti ada sampaikan di sana. Hari ini saya belum sampaikan karena apa? Karena IT kita sedang bekerja untuk menciptakan sistem itu. Tapi sebagai gambaran, kalau Kiai Nur Ali ngerekrut 10 orang, berarti kan 500.000 kali 10 orang baru 5 juta omset beliau. Beda dengan Ustadz Imam. Oke, Bangga ya. Ya, silakan. Ada jagangan. Atau ada yang ngambil dompetnya. Oh, Insya ya. Allah. Isinya sejuta gitu. Waduh. Uang dagangan semua. Ya udah, mudah-mudahan selamatkan Allah. Nangis istri saya. Ya. Iya, benar. Oke, nggak apa-apa, mudah-mudahan diselamatkan Allah Iya. dengan cara lain, Saya insya Allah. daftar sih. Oke. Lewat Ya, Oh, maaf nih. oke, nggak apa-apa. Jadi sekali lagi, kalau ya imam baru 5 orang ya tentu beda hasilnya dengan Kiai Nur Ali. Iya, iya. 100 orang nanti dalam waktu setahun yang akan datang di bawah Anda, member kita udah 10.000 orang, maka hasil Anda menjadi beda. Nah, berapa angka-angka pastinya sekali lagi itu pekerjaannya sistem IT yang sekarang sedang dikerjakan oleh teman-teman di Jogja. Ya, jadi insya Allah semuanya nanti akan memperoleh bagi hasil dari itu selama Anda belanja. Nah, bagaimana caranya? Ya jadi member tadi. Ada 4 jenis member, mulai si lebah, si kancil, si gajah, dan distributor. Nah, ketika Anda pilih pilihan itu, insya Allah ini akan menjadi ladang kita bersama untuk perjuangan. Ada lagi? Dan daftar sebagai si lebah. Berarti daftarnya 100.000, bayar pendananya adalah 500.000. Ya, belanjanya. Oke. Misalkan saya merekrut orang, nah, terus orang itu ikut beda sama saya. Misalkan dia Ikut si gajah. di gajah, Berarti dia bayar 100.000, pendaftarannya sama belanja 5 juta. Ya, oke. apakah dari situ apakah saya dapat cashback dari ngajak orang apa gimana? Oh iya, pasti. Pasti, gitu kan? Karena di situ Anda ada penghasilan mingguan. Penghasilan mingguan adalah karena Anda berhasil mensponsori 1 orang. Maka Anda memperoleh 100.000 sebagai penghasilan mingguan Anda karena Anda berhasil mensponsori 1 orang. Kalau Anda berhasil mensponsori 100 orang ya 100 kali 100.000. Berarti itu per minggu. Per minggu, itu penghasilan mingguan dari penghasilan sponsor Anda. Karena Anda menggerakkan orang lain untuk bisa bergabung di kita. Oke? Nah, dari belanjaan orang itu yang 5 juta, ya kan? Dapat lagi. Karena 60% keuntungannya itu kita bagi lagi kepada semua member yang ada di grup Anda. Kan tadi udah saya katakan, keuntungan 100% perusahaan. Jadi contohnya begini. Kalau saya jual ini misalnya Aqua 5.000. Saya pasti nggak mungkin dong belanja 5.000. Belanja saya 3.000 lah misalnya. Oke, berarti saya punya untung 1 botol 2.000. Kalau keuntungan 1 botol 2.000, saya berhasil menjual 1.000 botol dalam 1 bulan.
Berarti saya punya untung berapa? 2 juta. Betul nggak? Nah, itulah keuntungan perusahaan. 100%, 2 juta. Sah toh sudah menjadi milik perusahaan? Tidak saya apa-apain juga sah menjadi milik perusahaan. Nggak saya bagi juga sah. Betul nggak? Tapi karena filosofinya Anda adalah pemilik, Anda berjuang bersama-sama kita, menjadi bagian dari tim Nahdlatul Tujar, bagian dari tim yang menggerakkan ekonomi, menjadi tim penggerak di kita, maka kita kasih dong Anda bagi hasil. Berapa bagi hasilnya? 60% dari total penghasilan perusahaan akan kita bagi kepada semua yang bulan lalu belanja. Nggak saya bagi bos nggak apa-apa, wong itu keuntungan perusahaan kok Pak. Tapi kan kita berbaik hati. Karena Anda adalah pemilik perusahaan ini. Anda sudah berkontribusi menjadi tim penggerak di kita. Maka itu kita kasihlah Anda bagi hasil bulan berikutnya. Yang penting belanja Anda tidak kurang dari 500.000. Karena kalau kurang 500.000, zong. Dan belanja 500.000 itu di bulan-bulan berikutnya, itu tidak harus belanja 100.000 Pak. Itu berakumulasi 1 bulan. Jadi hari ini belanja 50.000. Besok belanja 20.000. Besok lagi belanja 300.000. Boleh. Yang penting akumulasi 1 bulan ketemu 500.000. Kan nanti semua terekam Pak. Nama Anda. Namanya Pak Imam, alamatnya ini, handphonenya nomor sekian, belanja pertama sekian, belanja kedua sekian, akumulasi sebulan berapa, kan ketahuan nanti. Histori belanjaan Anda kan ketahuan nanti. Nah itu yang nanti akan menentukan. Oh Mas Imam belanjanya 420 zong, segitu aja. Ya. Oh Mas Imam belanjanya 600.000, oke. Punya kesempatan dapat bagi hasil bulan depan. Anda cukup mendaftar di Google Play Store kita. Ya udah kita share, nanti silakan, nanti itu banyak lah yang teman-teman di grup NU punya, ya silakan didaftar. Ya itu gratis, pelatihannya juga gratis. Syaratnya harus mengikuti pelatihan 3 hari full. 3 hari berturut-turut full, tidak boleh putus. Kalau putus saya jamin Anda tidak lulus. Ya, saya jamin tidak lulus. Terus gimana Pak Kiai? Nggak jadi member? Jadi member nanti yang ke 1000 silakan. Nggak pakai pelatihan nggak apa-apa. Tapi 100 orang pertama harus menjadi tim penggerak. Maka itu saya butuh orang-orang yang betul-betul mau berjuang. 100 orang pertama. Ya hanya daftar gitu aja lah. Soal kapan waktunya nanti akan kita jadwalkan, akan kita umumkan. Tempatnya insya Allah di markas kita di kawasan Ceger. Di Al-Amiriyah. Insya Allah. Jadi kalau tempat insya Allah nggak ada masalah. Cuman masalah waktu. Karena kami sedang menyusun, karena tim IT harus jadi dulu Pak. Nah kalau IT belum selesai, udah kita presentasikan ke Anda apa yang mau dipresentasikan. Dan tim IT kita membutuhkan waktu untuk menggarap IT kita. Karena investasi IT kita lumayan Pak, cukup mahal. Saya kira ini mungkin ya. Cukup ya malam ini ya. Saya kira malam ini cukup, mudah-mudahan seluruhnya apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Barokah untuk kita bersama, mensejahterakan warga besar Nahdlatul Ulama. Dan juga insya Allah mendapat restu para kiai. Dan untuk itu mohon ditutup Pak Kiai Nur Ali sebagai Rois Am MWC Cipayung. Monggo kami mohon bantuannya untuk diberikan doa Pak Kiai Nur Ali. Ini ada. Udah langsung tutup. Kalau Solid. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan rencana kita yang berupa Nusa Mart ini dapat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dengan dan diberikan kesuksesan Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ada hambatan, tantangan dan rintangan. Ala hadinihi wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hasanil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Amin. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Amin. Wa taqdir lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat. Wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairat wal hayat wa 'indal mamat. Kiringi Mas Adi. Da'awat wa yaqdil hajat ya rabbal alamin. Allahumma dafa 'anna al-ghala wal bala wal fat wal mulk wal baghy. Tajibul mughtalib wa laysa baydul minhan. Amin, amin, amin. Ya Allah, amin. Allah. Amin. اللهم ناجنا اللهم ناجنا في البيوت بعد يا الله ربنا ngapain itu ambil aja Amin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kabul.